Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Jember dan kita masih membahas terkait dengan persiapan pemerintah Kabupaten Jember sekaligus Satgas percepatan penanganan COVID-19 dalam mencegah munculnya kasus baru COVID-19 klaster pilkada. Tadi kita sempat membahas terkait dengan sanksi yang diberikan kepada masyarakat. Begitu. Ya. Kemudian kalau sanksi kepada pasangan calon yang melanggar, bagaimana? Tentunya itu adalah ranah hukum ya nantinya ya, ranah hukum nanti mungkin pihak penegak hukum nanti yang akan melakukan. Tetapi yang jelas bahwa sampai saat ini kita berupaya keras ya, bagaimana itu tidak sampai terjadi sehingga nantinya pelaksanaan pilkada ini sesuai dengan harapan, dan kami sangat-sangat berharap kepada pasangan calon untuk betul-betul mentaati protokoler kesehatan. Apakah ada semacam pengguguran pasangan calon ketika melanggar begitu Pak? Sampai saat ini kami masih belum sampai ketika sana, dan tentunya untuk melangkah ke sana kami harus memiliki payung hukum yang jelas ya. Kita akan mempelajari tingkat kesalahannya gimana, kemudian payung hukumnya. Jika memang betul-betul sudah amat sangat melanggar dan memang ada payung hukum, kenapa tidak? Ya. Karena sekali lagi kita harus tegaskan keselamatan masyarakat itu harus diletakkan di atas kepentingan semuanya. Oke, baik. Nah, jika nantinya muncul ledakan kasus baru COVID-19 dari klaster pilkada, tentunya kita tidak berharap hal ini terjadi. Apa yang telah dipersiapkan oleh pemerintah, Pak, untuk menekan penyebaran virusnya tersebut? Oke. Sampai saat ini kami akan selalu berkoordinasi dengan pihak terkait dan sesuai dengan arahan dari pusat, dari Satgas Pusat, bahwa kami di Jember salah satunya juga sudah harus menyediakan ini tempat untuk isolasi. Salah satunya adalah disarankan untuk menyewa hotel bintang 2 atau bintang 3 yang nanti bisa dipersiapkan. Selama ini kan kita masih menggunakan ini Jember Sport Garden. Ya, kita menyiapkan, tetapi sama harapan seperti Mas Angga, semoga tidak terjadi klaster pilkada di Jember. Tapi seandainya itu terjadi, kami sudah siap untuk mengantisipasi. Oke. Baik, nah koordinasi antar lembaga, yakni dengan KPU, Bawaslu, Polri, dan TNI ini untuk suksesi pilkada di tengah bencana non-alam COVID-19, sejauh ini seperti apa Pak koordinasi? Ya, koordinasi di antara lembaga-lembaga yang Mas Angga sebutkan tadi sangat-sangat harmonis, dan kita setiap saat rapat koordinasi, kemudian di luar forum-forum tidak resmi selalu kami koordinasikan itu, dan kami sudah berbagi tugas sampai kepada hal yang kecil-kecil itu kami lakukan koordinasi dengan semuanya. Bahkan kami juga setiap saat sering kedatangan audiensi dari beberapa komunitas, misalnya kemarin dari Forum Kerukunan Antar Umat Beragama, kami juga menyampaikan pesan-pesan itu. Karena sekali lagi ini tidak bisa kita hanya, mohon maaf ya, misalnya Pemkab, kemudian TNI, Polri, KPU, semua elemen masyarakat yang memiliki potensi untuk bisa mengarahkan masyarakat bisa menyadari kondisi ini, saya sangat perlu untuk kita libatkan, termasuk juga tokoh-tokoh agama. Oke, berarti pihak-pihak tadi memang sudah sangat harmonis sekali dan sangat harmonis sekali. Bersatu istilahnya untuk memerangi COVID-19. Ya, begitu, betul. Pak. Nah, anggaran penanganan COVID-19 di Jember ini cukup besar. Betul. Kalau tidak salah, sekitar 479,4 miliar. Okay. Nah, seperti apa alokasi anggaran penanganan COVID-19 di masa Pilkada 2020? Ya, memang ketika berbicara Jember dalam kaitannya dengan penanganan COVID-19, yang jadi sorotan itu adalah jumlah dana yang dipersiapkan itu cukup besar. Ya, cukup besar sekali. Dan ini sempat menjadi sorotan dari beberapa pihak. Kalau menurut saya itu sebetulnya nggak masalah ya. Selama kita menggunakan dana itu sesuai dengan peruntukannya dalam kaitan dengan COVID, pertama ya kesehatan, kemudian yang kedua ekonomi, kemudian yang ketiga jaring pengaman sosial. Itu betul-betul harus diarahkan ke sana. Daripada nanti misalnya ketika kita menyediakan dana yang hanya tidak seberapa di tengah perjalanan seperti yang dialami oleh beberapa daerah, itu kemudian kelimpungan karena ternyata memang perkembangan tidak bisa kita prediksi. Ya, misalnya dengan adanya OTG yang membludak dan sebagainya. Maka dengan anggaran itu kita siap. Yang penting kalau menurut saya adalah bagaimana penggunaan itu sesuai dengan kebutuhan penanganan COVID-19 yang 3 aspek itu. Dan sampai saat ini dana yang sudah terserap baru sekitar 30%.
Ya, baru sekitar 30%, ya, kurang lebih segitu. Berarti ini lebih dari cukup untuk persiapan penanganan COVID-19 Ya, di benar. masa pilkada begitu. Benar-benar. Dan seperti Cedekan katakan tadi, dalam kaitan pilkada ini, walaupun kita berharap tidak terjadi apa-apa, kalau misalnya nanti kemudian terjadi, kita kemudian tidak punya dana, bagaimana di tengah-tengah kondisi yang semacam ini? Saya kira tentang jumlah itu menurut saya bukan masalah, tetapi yang penting bagaimana penggunaannya yang tepat sasaran sesuai dengan peraturan yang ada. Oke, Ya. baik. Penanganan COVID-19 oleh pemerintah ini tentu saja akan sia-sia segencar apapun sosialisasinya tanpa dukungan masyarakat, terutama peserta pemilu, begitu ya. Adakah permintaan khusus dari pemerintah kepada peserta pemilu dan juga kepada penyelenggara pilkada terkait pencegahan dan penanganan COVID-19? Tapi kita akan membahasnya saat lagi. Tetap bersama kami, saudara, di Sapa Jember.